Perkenalkan, nama saya Robi Walsonido dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika di kelas 1E dari Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan analisa sistem komputer perusahaan Google. Sebelum saya melanjutkan, saya akan menjelaskan pengertian dari Google. Google. Google adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhususan pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Sebagian besar labanya berasal dari AdWords. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih mahasiswa PhD di Universitas Stanford. Mereka berdua memegang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Kantor pusat Google berada di Mountain View, California, Amerika Serikat. Sejak didirikan, pertumbuhan perusahaan yang cepat telah menghasilkan berbagai produk, akuisisi, dan kerjasama di bidang mesin pencari inti Google. Perusahaan ini menawarkan perangkat lunak produktivitas daring atau dalam jaringan, termasuk surat elektronik atau disebut juga dengan surel, paket aplikasi perkantoran, dan jejaring sosial. Produk-produk komputer mejanya meliputi aplikasi untuk menjelajah web, mengatur dan menyunting foto, dan pesan instan. Perusahaan ini memprakarsai pengembangan sistem operasi Android untuk telepon genggam dan Google Chrome OS untuk jajaran netbook Chromebook. Google sudah beralih ke perangkat keras komunikasi. Mereka bekerja sama dengan berbagai produsen elektronik besar untuk memproduksi perangkat Nexus-nya dan mengakuisisi Motorola Mobility pada Mei 2012. Tahun 2012, infrastruktur serta optik dipasang di Kansas untuk memfasilitasi layanan internet pita lebar Google Fiber. Ya, kita akan memasuki komponen sistem pada komputer. Komponen sistem komponen adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Komponen komputer terbagi tiga. Yang pertama ada hardware, software, dan yang ketiga ada brainware. Apa itu hardware? Hardware adalah perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik dan dapat disentuh, merupakan bagian mesin. Dan yang kedua, software adalah perangkat komputer yang tidak memiliki bentuk fisik dan berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dengan mesin. Yang ketiga ada brainware adalah penggunaan atau user sebagai pengoperasian komputer. Nah, ya, inilah komponen sistem komputer pada Google. Pada Google menggunakan software perangkat lunak, yaitu Chrome OS, karena bekerja secara eksklusif. Sistem operasi ini berbasis Linux dan hanya akan berjalan pada perangkat keras yang dirancang khusus. Antarmuka penggunanya dirancang mengambil pendekatan minimalis, seperti penjelajah web Google Chrome. Sistem operasi ini ditunjukkan bagi mereka yang menghabiskan sebagian besar waktunya di internet. Berikut adalah jenis komputer yang digunakan. Yang pertama ada superkomputer. Mesin ini dapat menganalisis dan memvisualisasikan suatu proses atau fenomena yang tidak terlihat. Pada bidang bisnis, komputer jenis ini dapat membaca dan mengartikan suatu pola dalam sejumlah data yang besar. Yang kedua ada mainframe. Mainframe disediakan untuk banyak pengguna atau multi-user dan setiap pengguna dapat menggunakan program yang berbeda pada saat yang sama atau multitasking. Komputer jenis ini mempunyai CPU yang berbeda pada satu mesin sendiri, mempunyai perangkat penyimpanan komunikasi di satu mesin sendiri, dan dihubungkan dengan banyak terminal yang terdiri dari keyboard dan monitor saja.
Komputer jenis ini biasanya digunakan pada perusahaan yang berskala besar. Berikutnya ada mini komputer. Mini komputer sebenarnya adalah bentuk mini dari komputer mainframe. Bedanya kalau mainframe dapat memiliki ribuan terminal. Komputer mini lebih terbatas, hanya sampai puluhan dan mungkin hanya ratusan. Yang keempat ada personal komputer atau PC. Personal komputer adalah komputer yang ditunjuk untuk satu pengguna dengan satu program aplikasi pada suatu saat. Komputer ini terdiri dari monitor, keyboard, dan CPU. Namun di dalam CPU ini sebenarnya tidak hanya terdapat prosesor, ada perangkat penyimpanan dan mungkin saja dipasangkan perangkat tambahan atau peripheral. Komputer ini merupakan yang paling banyak digunakan. Ini jenis komputer yang digunakan oleh Google. Jenisnya yaitu mainframe. Mengapa demikian? Karena mainframe merupakan jenis komputer yang mampu mengolah data massal secara bersamaan dan dapat menampung segala bentuk akses serta mempunyai perangkat penyimpanan komunikasi di satu mesin sendiri. Ya, berikutnya ada kategori sistem komputer. Yang pertama ada sistem single user dan workstation. Sekarang ini sistem yang sederhana yaitu sistem single user dan multitasking. Sistem single user dan multitasking memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa proses dalam waktu yang sama, misalnya pada waktu yang sama mengetik sambil mendengar musik. Secara umum, workstation menyediakan sistem operasi multitasking single user sebab workstation mempunyai kemampuan yang bisa dikonfigurasi untuk multi-user. Yang kedua ada multitasking system atau sistem multitasking. Pada sistem multi-user tersedia fasilitas penambahan untuk mengizinkan berbagai pengguna untuk berbagai sumber daya. Jika menggunakan sistem mainframe yang besar, maka dapat mendukung 100 pengguna secara bersama-sama. Sistem multi-user memerlukan penambahan sistem operasi pendukung sebagai terminal berbagai I/O, prosedur password, keamanan, dan file-file login pengguna. Berikutnya ada network server system atau sistem server jaringan. Sistem server jaringan hampir sama dengan sistem multi-user. Beban utama dari eksekusi program dapat diubah dari sistem multi-user ke client individu disambungkan ke server dengan jaringan. Yang keempat ada real-time system atau sistem waktu nyata. Sistem real-time yaitu sistem yang satu atau banyak proses yang dapat mengakses CPU secara cepat pada saat dibutuhkan. Yang kelima ada embedded control system, sistem kendali embedded. Embedded control system merupakan sistem khusus yang didesain untuk mengatur sebagian peralatan seperti mobile atau oven microwave. Biasanya perangkat lunak untuk sistem kembali embedded disediakan di dalam ROM. Yang keenam ada distributed system atau sistem terdistribusi. Kekuatan pengolahan pada sistem distribusikan antara komputer dalam jaringan. Beberapa sistem komputer modern telah menambahkan modul-modul sistem untuk membuat pengolahan terdistribusikan yang bisa dikerjakan secara praktis dan mudah. Ya, inilah jenis kategori sistem komputer pada Google. Sistem multitasking. Mengapa pada Google menggunakan sistem multitasking? Karena Google memfasilitaskan para pengguna untuk berbagi sumber daya dan kategori ini menggunakan jenis komputer mainframe yang mampu menampung setiap pengguna dalam waktu bersamaan serta dalam jumlah yang sangat besar. Hanya sekian yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya tutup.
dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.